Ya, selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk pagi ini Ibu tidak bisa masuk kelas, tapi Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang materi pengantar ilmu ekonomi, yaitu tentang kegiatan dan sumber daya ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi itu ada 3 macam kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi ya, menurut Budiono 1982. Yang pertama konsumsi, yang kedua produksi, yang ketiga pertukaran. Nah, kita lihat yang pertama konsumsi. Konsumsi adalah pengguna atau pemakai barang. Misalnya, Budi mengkonsumsi pinang, Andi mengkonsumsi gula. Jadi, konsumsi artinya adalah pemakai atau pengguna. Dikatakan tadi, misalnya Andi mengkonsumsi pinang berarti dia menggunakan atau memakai pinang. Demikian Budi mengkonsumsi gula, berarti Budi dia menggunakan atau memakai gula. Budi mengkonsumsi gula dalam minumannya, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua, produksi. Nah, kata produksi ini tidak asing kalau dalam kegiatan ekonomi. Ya, contohnya apa? Misalnya, kita harus tahu dulu apa itu definisi produksi. Produksi adalah menghasilkan barang dan jasa. Produksi adalah menciptakan barang dan jasa. Produksi adalah suatu masukan input bahan baku diproses menjadi keluaran barang jadi yang menimbulkan nilai lebih atau berubah bentuk yang menghasilkan keuntungan untuk mencapai keuntungan maksimal misalnya. Nah, itu produksi secara sederhana menciptakan barang dan jasa. Contoh produksi apa? Contohnya adalah apa? Misalnya tebu diproduksi menjadi gula, jagung diproduksi menjadi tepung tapioka. Kemudian apalagi? Kulit buaya diolah atau diproduksi menjadi dompet kulit buaya. Singkong diproduksi menjadi keripik singkong. Misalnya, apalagi? Kain diproduksi menjadi pakaian jadi. Misalnya di bidang konveksi ya. Kemudian apalagi? Ada banyak sekali contoh produksi di sekitar Anda yang setiap hari Anda temui. Misalnya apa? Jeruk diproduksi menjadi sirup jeruk. Misalnya buah markisa ya, di Wamena banyak buah markisa diproduksi menjadi jus markisa. Seperti itu. Jadi kalau proses produksi itu berarti masukannya, bahan bakunya itu berbeda dengan keluarannya setelah barang diolah menjadi barang jadi, outputnya. Bahan mentahnya misalnya tepung sagu diproduksi, diolah, itu bahan bakunya ya, diolah, keluarannya menjadi apa setelah jadi barang jadi? Diolah menjadi kue kering sagu misalnya. Ya, dikira mungkin sudah memahami ya definisi produksi ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi tadi, yang pertama adalah konsumsi, yang kedua produksi, dan yang ketiga adalah pertukaran. Pertukaran adalah suatu proses tukar-menukar barang. Kalau sekarang kita sebut dengan perdagangan. Kalau zaman dulu itu ada istilah barter, pertukaran barang dengan barang. Tapi sekarang pertukaran barang dengan uang yang kita sebut adalah perdagangan. Ya, contoh perdagangan banyak. Anda menjual barang, kemudian
pembeli memperoleh ke barang untuk memenuhi kebutuhan dan penjual adalah memperoleh keuntungan atau uang. Jadi misalnya banyak Anda lihat pertukaran ini, misalnya di pasar, ibu menjual sayur. Nah, itu ibu memperoleh keuntungan dari menjual sayur. Masyarakat yang membeli adalah memperoleh kebutuhannya terpenuhi, yaitu berupa produk, berupa sayur. Kemudian apalagi? Iya, contohnya sepanjang Jalan Irian itu adalah kegiatan ekonominya bergerak di bidang perdagangan, pertukaran itu. Misalnya kios Ngajak Maju, kios toko Himalaya, toko Ropan dan sebagainya. Itu adalah contoh dari kegiatan ekonomi pertukaran. Jadi ketika kegiatan ekonomi itu sehari-hari kita jumpai di dalam kehidupan kita, yaitu konsumsi, produksi, pertukaran. Ya. Kemudian sumber daya ekonomi. Sumber daya adalah input atau faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Nah, sumber daya itu terdiri apa saja? Sumber daya terdiri dari yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam. Contohnya apa? Yaitu tanah, mineral, kemudian tanah mineral. Kalau sumber daya manusia apa saja? Ada tenaga kerja dan entrepreneurship, keterampilan di bidangnya, keahliannya, yaitu mengacu kepada sumber daya manusianya. Bisa kalau misalnya Anda lulusan administrasi bisnis, nah berarti sumber dayanya di bidang bisnis. Nah, kalau misalnya di bidang komputer berarti di bidang komputer. Kalau misalnya tenaga di bidang perbengkelan berarti misalnya montir yang handal itu dia punya keahlian di bidang bengkelnya, itu namanya sumber daya manusianya yang handal. Kemudian sumber daya yang ketiga yaitu sumber daya modal. Modal itu berupa apa saja? Yaitu berupa peralatan fisik, mesin, bangunan, dan komputer. Itu merupakan modal. Jadi kita bicara modal itu, modal bisa berupa uang, bisa berupa barang. Jadi sumber daya modal tadi apa? Ada peralatan fisik. Berupa apa? Mesin, bangunan, komputer, nah itu ya. Prinsip dasar ekonomi yaitu memenuhi permintaan yang tak terbatas, sementara faktor produksi terbatas adanya. Minimum input, maksimum output. Minimum input, maksimum output. Nah, ini maksudnya apa? Prinsip dasar ekonomi itu bisa dikatakan juga memenuhi permintaan yang tak terbatas, sementara faktor produksi yang tersedia terbatas adanya. Bisa jadi juga seperti ini prinsip ekonomi, dengan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil maksimum ya. Misalnya Anda beli buku warna sama, merek sama di Ropan, di toko Ropan misalnya harga 10.000, di Himalaya 5.000. Anda memilih yang mana? Ibu ulang ya, misalnya di Ropan harga 5.000, di Himalaya 10.000. Tentunya Anda memilih di Ropan. Mengapa? Karena lebih murah, tetapi dengan merek dan kualitas yang sama, kegunaan sama. Bukunya ya, otomatis biayanya lebih murah, 5.000 dibandingkan dengan di Himalaya yang 10.000 ya. Permintaan itu kita sebut apa? Demands. Kalau produksi itu supply, sedangkan kalau pertukaran itu market. Jadi permintaan. Kita kalau bicara minimum input, yaitu maksimum output. Kegunaannya adalah maksimum, minimum dengan biaya minimum tadi itu. Tapi kegunaan bukunya adalah maksimum. Nah, kalau kita
kita bicara ekonomi tadi, memang kita tidak bisa terlepas dari permintaan, produksi maupun pertukaran. Nah, ekonomi makro, kalau kita lihat lingkupnya ekonomi makro itu lebih besar daripada ekonomi mikro. Nah, kita masuk di ekonomi makro ya. Nah, jadi perusahaan itu dia, kalau perusahaan masuk di ekonomi mikro, individu masuk di ekonomi mikro ya. Tapi sebelumnya kita ulas kembali bahwa di pertemuan yang lalu kita sudah belajar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua, ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari ekonomi, yang mempelajari kebutuhan ekonomi individu, rumah tangga maupun perusahaan. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan, secara agregat, yaitu tentang apa saja, tentang perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kenaikan harga ya. Kemudian tentang pendapatan nasional, itu adalah cakupan dalam ilmu ekonomi makro. Ekspor impor, ya Anda tentunya tahu ya, ekspor impor. Ekspor impor adalah kalau X berarti keluar, menjual barang ke luar negeri. Kalau impor berarti memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu impor, atau membeli barang dari luar negeri. Kalau ekspor berarti terjadi surplus, dana masuk dalam negeri. Kalau ekspor ya, kalau impor berarti terjadi defisit, barang berkurang, atau karena untuk membeli barang berarti terjadi perputaran uang itu adalah dia dalam negeri adalah defisit ya. Nanti kita akan belajar tentang ekspor impor itu lebih terfokus pada mata kuliah perdagangan internasional ya. Kalau di prodi administrasi bisnis mungkin kurikulumnya ada di semester 5, itu lebih mendalam lagi ya. Itu adalah ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro, ilmu yang mempelajari ekonomi individu, rumah tangga maupun perusahaan. Nah, itu lingkupnya lebih kecil. Ya, misalnya ibu menjual sayur di pasar atau ibu menjual dagangan. Nah, itu berarti ekonominya lingkupnya lebih kecil, tentang ekonomi individu atau rumah tangga atau perusahaan, atau misalnya perusahaan Pikero memproduksi barang berupa air minum untuk menghasilkan keuntungan. Itu adalah kita bicara tentang ekonomi mikro ya, seperti itu. Ekonomi mikro itu ada konsumsi rumah tangga, ada perusahaan, ada rumah tangga, ada, kalau kita lihat pasti ada faktor produksi, ada gaji, upah, dan sewa. Nah, ini adalah perputarannya. Otomatis nanti menerima keuntungan kalau perusahaan. Kalau ekonomi rumah tangga ya peroleh keuntungan juga untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk mengkonsumsi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ini adalah dia berdampingan dengan ekonomi mikro di dalam masyarakat, di dalam lingkup negara Republik Indonesia. Jadi ekonomi makro berdampingan dengan ekonomi mikro, seperti itu. Nah, lalu kita lihat diagram alur melingkar kegiatan ekonomi, circular flow diagram ini ya. Kalau kita lihat ada rumah tangga, ada perusahaan ya. Perusahaan otomatis memproduksi barang, menjual produk ya. Kemudian misalnya tadi Aquen, dia memproduksi air minum. Kemudian ada sumber daya, ada faktor produksi, ada modal uang, nah di situ. Kemudian kalau sudah menjual otomatis ada pendapatan. Pendapatan itu larinya kemana? Bisa ke rumah tangga. Rumah tangga ya
otomatis ada pengeluaran. Nah, kalau perusahaan tadi ada penerimaan. Kalau memproduksi barang berarti ada biaya juga. Seperti itu. Nah, itu pasar produk. Nah, itu diagram alur kegiatan ekonomi itu misalnya ya tadi diawali dengan barang dan jasa itu tadi didapat dari mana? Dari perusahaan memproduksi barang atau jasa. Misalnya perusahaan tahu, dia memproduksi tahu, butuh biaya, modal, sumber daya, manusianya, ada faktor produksi mesinnya untuk memproduksi barang, udah uang. Kemudian kalau sudah dijual ada pendapatan, produksinya lari kemana? Ke rumah tangga. Kalau sudah sampai di rumah tangga berarti ada tadi apa? Sudah dibeli masyarakat berarti ada penerimaan perusahaan, kemudian ada dari rumah tangga ada apa? Anda memperoleh barang tadi, kalau memproduksi tahu dia sudah tahunya beredar di masyarakat, dibeli oleh misalnya masyarakat, berarti ada pendapatan ke perusahaan, masyarakat adalah memperoleh barang. Kemudian yaitu peredaran pasar produksi tadi, ada penerimaan perusahaan, ada pengeluaran dari rumah tangga, dia mengeluarkan uang untuk memperoleh barang tersebut, sehingga ada kaitannya juga dengan what, who, for whom, barang apa yang diproduksi, misalnya tahu, bagaimana cara memproduksinya, ya otomatis butuh sumber daya manusia yang handal, kompetensinya dalam memproduksi suatu barang di sini yaitu memproduksi tahu. Dia harus punya keterampilan cara bagaimana memproduksi tahu, sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya tadi harus memahami di situ, ya. Nah, kalau kita bicara sumber daya tadi, nah, kemudian otomatis produksi itu akan berjalan dengan lancar apabila sumber daya manusianya juga kompeten di situ. Kemudian apa? Barang yang diproduksi tadi, buat bagaimana memproduksinya, bagaimana cara memproduksi. Sekarang 3W ini apa? For whom, untuk siapa diproduksi, yaitu untuk rumah tangga atau masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan. Itu ada kaitannya diagram alur kegiatan ekonomi dengan 3W di dalam ekonomi, yaitu what, who, for whom, barang tersebut, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, nah kalau sudah ada uang berarti peredarannya di mana? Di bank. Menyimpan, menghimpun dananya di bank. Nah, tadi itu. Jadi ada misalnya ada investor atau penanam modal, dia membuat sebuah perusahaan, memproduksi barang, otomatis membutuhkan sumber daya manusia, faktor-faktor produksi, gaji upah sewa, ya. Kalau sudah barangnya berhasil diproduksi, tadi misalnya tahu ataupun produksi air minum ya di sekitar kita, otomatis untuk siapa barang tersebut diproduksi? Untuk rumah tangga. Rumah tangga ada pengeluaran berupa uang. Tadi untuk membeli tahu. Kemudian ada peredaran uang di dalam perusahaan dan rumah tangga tadi. Karena dia membeli barang, berarti kalau rumah tangga, masyarakat dia ada pengeluaran. Perusahaan menjual barang, ada penerimaan. Masyarakat mengkonsumsi barang tadi, ya. Karena membeli barang, ada pengeluaran uang, perusahaan menerima uang. Kemudian terakhir uangnya adalah biasanya dihimpun di bank, ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau ada sedikit yang tidak jelas atau
mungkin ada didiskusikan, silahkan chat langsung di WA Group ya. Demikian pertemuan untuk kedua kali ini. Sekian dan terima kasih.